Bismillah. Rehan Pak video itu. Nggak ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peta Hidup. Wah. Yang pertama dari alam ruh, yaitu alam tempat perjanjian antara manusia dan Allah, yaitu Allah mengatakan, apakah manusia kamu ingin hidup di dunia? Jika manusia itu menjawab ya, maka dia akan lahir ke dunia. Jika dia mengatakan tidak, maka dia akan meninggal ketika di alam rahim. Pada alam ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172, yaitu Allah bertanya kepada ruh, apakah kamu mengakui bahwa diriku adalah Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, benar, kami menyaksikannya. Di alam itu, setelah alam roh, maka manusia akan beralih ke alam rahim. Di sana adalah Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang lalu berubah menjadi tulang belulang. Yang setelah menjadi tulang belulang akan diselimuti oleh daging. Daging akan diisi oleh organ tubuh yang akan berangsur-angsur setiap 40 hari menjadi anggota tubuh yang sempurna. Pada umur kandungan ke-4 bulan, maka Allah akan meniupkan ruh dari ubun-ubun manusia yang lalu rahim tersebut akan hidup seutuhnya. Setelah dalam usia kandungan ke-9 bulan 10 hari, manusia akan lahir ke dunia lalu beralihlah ke alam dunia. Allah mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Itu adalah isi perjanjian yang harus dilaksanakan oleh manusia dan Allah waktu di alam ruh. Lalu setelah manusia hidup, manusia akan melaksanakan kehidupan yang mengikuti sunnah dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Setelah itu manusia akan mengalami yang namanya sakratul maut. Sakratul maut akan terjadi dua macam. Yang pertama ada yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah meninggalnya seseorang dalam keadaan baik. Misalnya ada meninggal karena penyakit dalam, ibu yang melahirkan, orang mati tenggelam dan lain-lainnya. Orang yang meninggal dengan keadaan su'ul khotimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik dan memiliki banyak dosa, maka dia akan masuk neraka. Setelah itu manusia akan beralih ke alam barzakh yang akan dijelaskan oleh Najwa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alam barzakh. Pertama, pengertian alam barzakh yaitu alam yang menjadi pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Disinilah manusia menunggu hari kebangkitan. Di alam barzakh ini, seseorang yang sudah meninggal atau jadi mayat akan bertemu dengan malaikat tempat dan nakir dan akan ditanyakan oleh beberapa pertanyaan. Di alam barzakh ini, manusia hanya membawa amal soleh dan amal jahat yang ia telah lakukan selama dunia. Selama dalam barzakh, manusia akan menerima segala perbuatan yang telah dia lakukan selama dia hidup, dan juga dan disebut dengan azab kubur. Azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya apabila seseorang meninggal di antara kamu, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya. Nanti di waktu pagi dan petang, apabila yang ditampakkan di surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebut juga yaitu sebagai Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan adalah salah satu peristiwa hari kiamat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan kepadanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Dalam penggunaan yang berbahas, ini akan ditandai dengan peniupan trompet sangkakala nusur. Melalui tiupan pertama, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil atau mematikan semua makhluk yang ada di dunia. Tiupan pertama, tiupan yang memastikan semua makhluk dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Tiupan ini dilakukan ketika usia dunia berakhir atau hari kiamat dan hanya menimpa kepada orang-orang biasa saja.
Setelah mematikan orang-orang jahat dan mengecualikan orang-orang pilihannya, selanjutnya Allah membangkitkan dan menghidupkan kembali seluruh manusia. Hal ini dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertanggungjawaban manusia atas seluruh amal dan perbuatannya selama masa hidup mereka di dunia. Selanjutnya yang akan sudah dijelaskan oleh hari ini. Setelah dibangkitkan, seluruh umat manusia dari kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu terjadi beberapa peristiwa, di antaranya jarak matahari dan dari kepala manusia hanya berjarak sejengkal. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa anna sa'ata jumlatul la raiba fi wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, yang artinya dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Seluruh manusia mencari syafaat dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Satu hari di padang mahsyar itu diibaratkan 1000 tahun di dunia. Selanjutnya terjadi hari pertimbangan amal manusia selama mereka hidup di dunia, yaitu akan dijelaskan oleh Denny. Jadinya terjadinya yang hisab hari pertimbangan semua amal baik umat manusia. Amal umat manusia ditimbang dari mereka lahir dunia sampai mereka mati. Ini terjadinya yaumul mizan hari mulba'as dari yang memberikan hari penimbangan semua amal umat manusia dari mereka hidup dunia sampai mereka mati yang sudah dicatat oleh malaikat selama dunia. Yang kedua yaumul hisab, hari pembalasan semua apa yang perbuatan manusia dari mereka hidup sampai dunia sampai mati, yang terjelas dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Selanjutnya jumatan serta mustaqim yang akan dijelaskan oleh Niko. Nampak? Sudah hisab. Yang mau contoh. Tingkat sebut mana itu? Lah. Dalam suratul Baqarah titian jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, gelap, dan duri. Jika malam di dunia banyak, maka akan mudah dan cepat dalam menyeberangi sirat. Jika malam buruk, dosa di dunia lebih banyak, maka akan lambat dan penuh luka dalam melewati sirat kenyataan dan bisa langsung jatuh ke dalam neraka. Macam-macam neraka. Neraka tempat yang hina, penuh penyiksaan dan kesengsaraan, karena saat di dunia manusia jika bertakwa dan akan mendapat neraka. 7 tingkat neraka. Yang pertama jahanam, lazah, pertama, sa'ir, jahim, saqaf, dan hawiyah. Setelah itu macam-macam surga. Ada 8 tingkat surga. Yang pertama surga Firdaus, surga Ad, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Maqamul Amin, Khuldi. Sekian saja presentasi dari kami. Kalau ada yang salah, kami mengucapkan minta maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.